Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu sudah menampilkan gambar di atas. Ada yang tahu nggak nama bangunan di atas tersebut apa? Lalu, di mana lokasinya? Betul sekali. Gambar di atas merupakan bangunan candi. Nama candinya adalah Candi Singosari. Letak dari Candi Singosari sendiri terletak pada Singosari, Lawang, Kabupaten Malang. Candi sendiri merupakan peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu. Adapun tujuan pembelajaran kita diharapkan peserta didik mampu menjelaskan masuknya Hindu-Buddha di Indonesia setelah membaca buku dan menyimak penjelasan dari guru dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha melalui kegiatan membaca buku dan mencari artikel dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisa aktivitas kehidupan masyarakat di masa Hindu-Buddha melalui diskusi kelompok dan menyajikannya dalam bentuk infografis cetak untuk dipaparkan dengan lugas. Proses masuknya agama Hindu, Buddha, dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ditandai dengan hubungan antara India dan Cina yang semula melakukan perdagangan menggunakan jalur sutra, yaitu jalur Asia, jalur Cina, Asia, Eropa, berubah menjadi rute jalur laut, yang mana Indonesia bertempatan dilewati oleh jalur tersebut. Indonesia menjadi arah transit oleh pedagang Cina dan pedagang India, sehingga terjadi kontak hubungan antara Indonesia-Cina dan Indonesia-India. Hubungan dua bangsa menyebabkan pengaruh yang besar terhadap Indonesia, utamanya pada beberapa sistem kebudayaan, sistem agama, dan lain-lain. Ada beberapa teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori yang dibawa oleh Brahmana atau disebut dengan teori Brahmana. Teori Brahmana itu dibawa oleh pemuka agama yang mana bertugas untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha di seluruh dunia. Yang kedua, teori kesatria. Teori kesatria itu adalah teori penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yang dibawa oleh kaum prajurit, raja-raja, dan lain-lain. Yang ketiga, teori Waisa. Teori Waisa merupakan proses penyebaran agama dan kebudayaan yang dibawa oleh pedagang. Seperti yang disebutkan, terjadi kontak hubungan antara pedagang India dan Cina di Indonesia. Yang keempat, yaitu teori Sudra. Teori Sudra sendiri merupakan teori yang dibawa oleh kaum Sudra atau kaum Buddha. Yang terakhir, berbeda dengan empat teori lainnya, yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik sendiri merupakan orang Indonesia yang melakukan perjalanan menuju India, Cina. Adapun pengaruh masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, pada sistem agama. Sebelumnya di Indonesia menganut sistem kebudayaan, sistem kepercayaan. Setelah masuknya Hindu-Buddha, di Indonesia mulai mengenal agama Hindu-Buddha. Lalu yang kedua, sistem pemerintahan.
Sebelum adanya kontak dengan agama Hindu-Buddha, sistem pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh kepala suku. Sedangkan ketika sudah masuk Hindu-Buddha, sistem pemerintahan di Indonesia sudah beralih menjadi kerajaan-kerajaan. Lalu yang ketiga ada sistem sosial. Pada sistem sosial sendiri, di Indonesia mulai tumbuh kasta-kasta atau tingkatan-tingkatan seperti tingkatan Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, dan yang keempat ada sistem budaya. Budaya yang dibawa oleh Hindu-Buddha ke Indonesia bisa dilihat dari seni ukir yang terukir di candi-candi peninggalan kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia. Selain seni ukir, juga ada prasasti-prasasti yang ditinggalkan. Lalu yang kelima pada sistem ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia ketika masuknya Hindu-Buddha mulai mengenal perdagangan. Adapun kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yang pertama ada kerajaan Kutai Martadipura. Yang kedua ada Tarumanegara, ketiga Sriwijaya, lalu ada Mataram kuno, lalu ada Kerajaan Medang, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Nah, baiklah, setelah menyimak penjelasan dari saya, peserta didik dapat membuat infografis berdasarkan analisa kerajaan Indonesia yang berisikan satu kelompok 1 sampai 7 orang. Setelah itu dituangkan dalam bentuk infografis, pada setiap kelompok dapat mempresentasikan dan memaparkan proyek infografis di depan kelas dengan lugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.